Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febila Diantino dari kelas PGSD 4A NPM 19160038. Di sini saya akan membahas tentang RPP yang saya buat, yaitu pada kelas 6. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk materinya yaitu sastra anak, prosa anak. Untuk alokasi waktunya 1 hari. Untuk pembagian alokasi waktu, kegiatan pendahuluan alokasi waktunya 15 menit, untuk kegiatan inti alokasinya 140 menit, dan untuk kegiatan penutup alokasinya 15 menit. Pada kegiatan pendahuluan, kegiatannya yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, dan guru menanyakan kabar kepada masing-masing siswanya. Yang kedua, kelas dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin atau saat manfaat dan bagi tercapainya cita-citanya. Yang keempat, menyanyikan lagu daerah atau nasional sebelum memulai pelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan bahan materi minggu ini dan mengulas kembali materi yang kemarin sudah dibahas. Guru menjelaskan seperti menjelaskan bagian-bagian dari prosa, pengertian prosa. Pengertian prosa. Pengertian prosa adalah sebuah jenis tulisan yang berbeda dengan puisi dan pantun. Untuk prosa merupakan karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas dan tidak terikat oleh rima. Untuk bagian-bagian prosa dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruh oleh budaya barat, dan prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Itu adalah penjelasan singkat yang diberikan guru sebelum memulai pelajaran. Masuk ke kegiatan inti. Pertama, di kegiatan pendahuluan sudah dijelaskan beberapa singkat materi seperti tadi. Ya, selanjutnya siswa diminta mengamati prosa yang disediakan di buku. Yang kedua, siswa diminta mengamati bacaan yang ada di buku, termasuk dalam prosa apakah yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga, siswa mengamati yang mana bagian dari prosa. Yang keempat, guru memutarkan video tentang prosa, seperti memutarkan video dongeng, video cerpen yang berisi film pendek, atau video riwayat seseorang, atau video biografi seseorang. Selanjutnya, pada pelajaran prosa ini, siswa diminta untuk menuliskan prosa sesuai dengan idenya. Siswa diminta menuliskan seperti dia mengarang cerpen sendiri, atau menulis dongeng sendiri, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, beberapa siswa menyampaikan prosa hasil karyanya di depan kelas, dan siswa membacakannya berhadapan dengan teman. Jika siswa memilih cerpen, jika ada dialognya, maka siswa membacanya dengan berhadapan dengan temannya. Selanjutnya, siswa yang lain memberikan penilaian terhadap temannya yang telah membaca prosa tersebut. Yang selanjutnya, siswa menanyakan tentang prosa kepada guru. Guru mengarahkan pertanyaan ke materi pembelajaran. Guru memberikan tugas individu yang sebagai pekerjaan rumah untuk siswa mengulas kembali materinya tersebut. Untuk kegiatan penutup, siswa diminta menyimpulkan beberapa inti dari prosa, seperti yang tadi. Pengertian prosa diminta untuk membacakan pengertian prosa dan menyebutkan jenis-jenis prosa dan menyebutkan contoh-contoh prosa. Yang kedua, guru melakukan evaluasi kepada siswa sebelum pulang atau kelas selesai. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk bertanya sebelum pulang sekolah. Yang keempat, siswa diminta untuk menyanyikan lagu daerah atau nasional sebelum pembelajaran berakhir.
Yang kelima, siswa diminta untuk membaca doa pulang yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk pemilihan strategi, berarti membayangkan dan memikirkan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran, contohnya dapat melihat dari beberapa kegiatan pembelajaran, seperti strategi mendengarkan, bercerita, tanya jawab, menirukan, dan melanjutkan cerita yang telah ada. Untuk pembelajaran bahasa melalui prosa, bahan yang diperlukan dalam penyiapan bahan yang diperlukan, bahan ini dapat kita ambil dari buku paket. Dapat pula kita ambil dari beberapa sumber lainnya, yaitu buku cerita, majalah, atau koran. Namun dari manapun kita mengambil bahan tersebut, kita perlu mengadakan evaluasi terhadap kriteria apa yang digunakan dalam mengevaluasi bahan prosa. Yang pertama, untuk dievaluasi harus sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Kemudian harus sesuai dengan dibutuhkan anak, dan terakhir sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selain bahan dan strategi, ada juga tujuannya. Tujuan dalam pembelajaran merupakan salah satu langkah penting dalam merancang pembelajaran. Selain pemilihan bahan, hal yang perlu dipertimbangkan sewaktu merancang pembelajaran adalah tujuan, strategi, dan sumber belajar. Tujuan dideskripsikan salah satunya yaitu untuk merancang pembelajaran kita perlu menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini tentu yang sesuai dengan program pengajaran yang telah digariskan dalam BPP. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa program pengajaran yang sesuai dengan kelas. Pada saat menentukan tujuan yang akan dicapai, kita perlu mengingat kondisi siswa kita. Sudah memungkinkan atau belum tujuan tersebut dicapai pada saat itu. Selain itu, manfaat pembelajaran prosa dijabarkan di saat disimpulkan bahwa prosa anak memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. Selain menjadi sahabat karib, prosa fiksi anak juga bermanfaat dalam segi bahasa anak, pandangan anak, tetapi juga dapat meningkatkan minat terhadap hal-hal yang baru. Selain itu, untuk bentuk-bentuk pengajaran prosa sendiri, yang pertama, untuk mengapresiasi prosa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, menyimak pembacaan cerpen atau menonton dramatisasi novel baik secara langsung maupun lewat media elektronik. Yang kedua, mendengarkan dongeng secara langsung maupun dari rekaman. Yang ketiga, membaca cerpen, novel, cerita rakyat secara langsung dari teksnya. Untuk tahap pengajaran prosa di kelas 6 ini, yang pertama ada tahap pelacakan, pendahuluan, dan penentuan sikap praktis. Pada tahap ini, guru memilih untuk menentukan bahan seperti cerpen yang akan disajikan. Yang kedua, tahap introduksi. Pada tahap ini, guru memberikan apresiasi dan pengantar tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, guru membagikan teks cerpen kepada siswa. Yang ketiga, tahap penyajian. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, guru mengajak siswa membaca cerpen dalam hati. Yang kedua, guru menanyakan siswa kesulitan siswa dalam memahami cerpen tersebut. Yang ketiga, guru mengajak siswa melakukan kegiatan pembacaan cerpen yang dilakukan dengan memperhatikan teknik pengekspresian pembacaan cerpen. Yang keempat, tahap diskusi. Guru berdiskusi dengan siswa tentang isi cerpen, mengacu pada langkah-langkah apresiasi. Yang kelima, tahap pengukuhan. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan empati mereka terhadap tokoh atau peristiwa dalam cerpen tersebut. Pada sumber belajar, digunakan media ajar guru. Guru Bahasa Indonesia, pelajaran Bahasa Indonesia SD. Yang kedua itu
menggunakan majalah, novel atau buku dongeng lainnya. Untuk penilaian, yang dilihat adalah unjuk kerja mereka, seperti tadi mereka penyampaian di depan kelas. Yang kedua itu dari tugas-tugas mereka yang mereka kerjakan. Sekian pembahasan RPP dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.